Nah, monggo Mas. Oke. Izin Pak, ini jadi tema penelitian saya Pak itu tentang good governance. Governance terhadap pengaruhnya dengan public trust sama reputasi Bea Cukai Semarang Pak. Jadi landasan awalnya itu kan semenjak kasus 2022 sampai sekarang itu kan ada beberapa kasus ya 2022 Pak ya. itu kasus apa ya? Maksudnya dari yang mulai gaya hidup, dan lanjut itu sebenarnya dari mulai 2020 itu sudah mulai. Iya betul Pak. Tapi kan itu sebenarnya tusinya izin tapi dititipkan kepada kita karena keterbatasan sumbernya di izin. Iya betul. Ya, jadi ini kan Pak, secara garis besar kan di masyarakat reputasi kita Bea Cukai itu kan tidak terlalu baik Pak. Betul. Nah saya ini ingin mencoba menerapkan good corporate governance ini apakah mempunyai efek pengaruh yang baik juga terhadap peningkatan public trust dan corporate reputation kita ya Pak. Jadi kan kalau misalnya saya perhatikan, kita kan sebenarnya sudah menerapkan prinsip-prinsip GCG ya Pak, seperti yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kepandirian sama fairness dan kewajaran ya Pak. Kalau menurut Pak Fakih sendiri, dari prinsip-prinsip itu ada yang kita belum maksimalkan atau ada yang ini enggak ya Pak? Ada yang belum kita maksimalkan atau mungkin ada yang belum kita terapkan secara maksimal? Jadi boleh saya coba jawab ya berdasarkan pengalaman saya ya. Sebetulnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu sebagai salah satu unit eselon 1 di bawah Kemenku, di mana Kemenku sendiri adalah kementerian yang termasuk awal ya dalam hal menerapkan birokrasi reformasi birokrasi, baik dalam hal kepegawaian, terus kemudian dalam hal SOP segala macam. Dan memang selama ini saya rasa sebagai pegawai yang lebih senior itu merasakan bahwa itu sudah on the track. Masalahnya adalah hal yang kita capai terutama dengan prestasi dan kebaikan itu tidak tidak tersampaikan secara langsung dan jelas ke masyarakat karena di zaman itu memang belum ada yang namanya humas. Artinya kan gini, sebetulnya dari dulu kita sudah on the track, terbukti dari remunerasi yang disetujui oleh Kementerian Keuangan, di mana pertama kali dari Kemenpan mengadakan reformasi birokrasi. Hanya memang di saat itu kita belum ada kesadaran bahwa kita merasa sekedar sudah baik. Tapi baik itu kan nggak terbaca di masyarakat. Sementara masyarakat kita selama puluhan tahun mungkin sudah termainstream ya perilaku bea cukai zaman pra-reformasi katakanlah. Yang saya maksud ya reformasi kepegawaian ya. Kita baru menyadari ada gap antara prestasi capaian yang kita raih dengan persepsi masyarakat. Kalau persepsi kan tidak mesti gambar yang sebenarnya, tapi kan namanya orang awam ya, punya penilaian. Tidak semua cabai itu pedas. Tapi orang berpikir cabai itu pasti pedas gitu kan. Nah, mungkin karena memang selama ini secara historical di bea cukai memang terkenal dalam tanda kutip itu istilahnya main duit lah ya. Maka itu terstigma ke masyarakat. Mungkin samalah kalau kita berpikir kita mengendarai kendaraan di jalan, begitu ketemu polisi, yang kita bayangkan itu polisi yang baik, polisi yang jelek polisi yang oknum lah ya. Padahal kan nggak semua polisi itu oknum. Ada juga polisi yang baik, polisi yang memang bekerja berdasarkan SOP. Kita baru menyadari adanya gap itu, makanya kemudian dirintislah yang namanya humas. Humas di internal bea cukai, terutama eselon 1, eselon 2 itu memang kalau di unit eselon 3 itu biasanya dilekatkan pada tusinya teman-teman di PLI, penyuluhan informasi. Intinya adalah ada semacam warta, ada semacam berita, ada semacam pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat dalam bentuk berita. Nah, itu baru kita menyadari sekitar mungkin di bawah 5 tahun ya, karena di atas 5 tahun belakang itu nggak ada. Jadi kita merasa sudah baik, tapi persepsi masyarakat tentang kita itu masih belum berubah. Kenapa? Karena tadi. Dan sebetulnya kalau kita mau jujur bahwa persepsi negatif itu tidak melulu atau tidak mayoritas berasal dari orang yang memang tahu tusi kita, tahu jobdesk kita, ya kan? Kebanyakan orang yang ya tadi zaman sekarang kan HP tersebar bebas ya, orang bisa mengakses pada saat ada viral, dia merasa dia nggak pernah urusan dengan bea cukai, tapi ikut-ikutan komen kan gitu kira-kira ya. Tapi bagi kita itu informasi bagus. Artinya apa?
edukasi atas dunia kita kepada masyarakat itu belum optimal, apalagi maksimal. Optimalnya belum. Contoh paling gampang gini, mungkin Mas Fajar yang ini lagi menempuh S2 ya. Iya, betul, Nah, Pak. pernah tugas Tanjung Priok, Pernah. ya kan? Di Tanjung Priok itu begitu ada antrian di pintu masuk pada saat closing kapal ekspor, orang pasti berpikir, bea cukai gimana sih kerjanya? Kok antriannya panjang? Padahal orang tuh nggak paham bahwa operasi pelabuhan itu diserahkan kepada unit non bea cukai kan gitu. Misalkan TPS ada pengusaha TPS, pelayaran ada yang punya kewenangan. Tapi karena memang orang tidak paham job desk-nya bea cukai, tusinya bea cukai, dia hanya melihat dari sisi penglihatan dia yang terbatas pengetahuannya. Begitu ada antrian di depan pelabuhan berpikir, oh bea cukai kerjanya lambat, antrian panjang. Ya. Padahal sebenarnya kan tidak. Kenapa? Karena pada saat kontainer ekspor itu masuk pelabuhan pasti ditimbang. Pertama untuk mengetahui apakah beratnya sesuai dengan dokumen yang dilaporkan atau tidak. Maaf. Yang kedua, itu kan demi keamanan kapal. Kalau isi kontainer sekilo, padahal nyatanya 5 kilo kan membahayakan kapal, Mas. Nah, proses penimbangan itu dilakukan oleh pihak swasta, non bea cukai ya. Yang dalam ini pengusaha TPS. Itu kan makan waktu. Tapi orang yang tidak tahu bea cukai. Ya, contoh ya. Atau gini, begitu orang turun dari bandara, terminal kedatangan internasional, padahal situ ada 3 instansi yang berwenang. Apa? CIQ, Custom, Imigrasi, Karantin. Tapi begitu orang punya masalah, bahkan yang berhubungan dengan paspor sekalipun, pikir bea cukai. Kenapa? Seragamnya mungkin mirip gitu kan. Intinya adalah memang sebagai sebuah entitas kita belum sempurna, Mas. Tapi selalu diadakan penyempurnaan, perbaikan agar sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Tentu kita masih jauh dari sempurna. Masalahnya adalah ada gap antara capaian prestasi di dunia kita dengan persepsi masyarakat karena belum adanya humas. Nah, dengan adanya humas sekarang di semua level satker, dari kantor pusat ada, eselon 2 ada, eselon 3 ada, maka kemudian melalui humas-humas inilah kantor mengelola yang namanya medsos kan. Nah, medsos itu sebenarnya kan jembatan informasi langsung dari internal kepada eksternal untuk mengetahui dunia kita. Sehingga untuk mulai triwulan kedua semester pertama tahun 2024 sudah mulai ada yang namanya SKM, survei kepuasan masyarakat. Pertama kali saya mengelola itu, saya sempat berpikir, masyarakat itu kan bukan belum tentu stakeholder kan. Orang lewat depan kantor kita, itu masyarakat juga kan. Pedagang siomay di seberang kantor kita, masyarakat juga kan. Nah, justru dengan adanya SKM itulah kemudian kita tahu bahwa kita itu sudah dilihat, dinilai, dipandang oleh orang lain bahkan yang mungkin tidak berhubungan dengan dunia kita. Beda kalau stakeholder jelas ya, eksportir, importir, pengusaha kawasan berikat, pengusaha di kawasan ekonomi khusus Kendal, itu memang dia tahu dunia bea cukai. Kenapa? Karena memang mereka berurusan dengan administrasi yang kita kelola. Tapi kalau masyarakat itu kan awam ya. Nah, itu pun atas amanah dari Ombudsman kita mengadakan yang namanya survei kepuasan masyarakat. Jadi ada dua survei. Survei atas stakeholder yang memang berhubungan dengan tusi kita, dengan tugas kita, dengan tugas kita, sama SKM, survei kepuasan masyarakat yang belum tentu juga dia berurusan dengan kita. Tadi yang saya cerita, orang lewat, tetangga kantor, orang punya warung sekitar kantor. Nah, itu juga kita tanya bagaimana persepsi mereka tentang kita. Tujuannya adalah pertama kita bisa tahu apakah hasil kinerja kita selama ini sudah memenuhi harapan masyarakat. Yang kedua, dari hasil feedback nanti kita bisa tahu apakah selama ini kebaikan kita itu sudah terwartakan, terinformasikan. Terus kalau memang belum, berarti ada kekurangan. Kalaupun ternyata ada feedback, itu bisa kita perbaikan. Jadi sekitar 3 tahun belakangan ini baru kita mulai menyadari adanya kepentingan informasi masyarakat. Paling gampang gini, Mas. Mungkin kalau Mas Fajar pernah kan ke bandara ya, atau ke stasiun, atau ke terminal, atau ke mall lah, atau mungkin sekedar lewat di jalan tol. Ada nggak iklan bea cukai seperti halnya rekan pajak, orang bijak taat pajak, itu kan iklan dari mulai bandara ya, terminal pelabuhan, stasiun, terminal bis, bahkan di jalan protokol ibu kota. Orang bisa melihat dengan gampang dan mudah iklan pajak. Sementara bea cukai nggak ada kan. Nah, itulah yang sedang kita garap. Tapi itu nggak mudah. Kenapa? Karena di kita mah belum ada yang namanya personel khusus untuk menangani komunikasi. Kedua, kan dana untuk melakukan komunikasi nggak murah. Sementara
kita baru mulai memang setiap tahun ada peningkatan baik jumlah personil yang menangani komunikasi, ada diklat komunikasi, terus kemudian ada juga pertambahan anggaran komunikasi, tapi itu masih belum ideal. Kenapa? Karena ya tadi sebaran pekerjaan kita nggak melulu di sentra-sentra di mana harus ada bea cukai, tapi katakanlah yang macam, bahkan mungkin kalau mungkin Mas Fajar pernah mengalami era tahun 90-an saya alami, itu kan ada istilah kalau di Solo, Jogja, Sragen itu ada istilah polisi mbako gitu kan ya. Mereka nggak tahu bea cukai, taunya polisi mbako. Ya itu tadi sebetulnya adalah orang-orang yang memang mengetahui kita dari kulitnya saja mengenai pekerjaan. Beda kalau misalkan orang di Sragen, Solo, Jogja itu memang dia pengusaha rokok, pasti dia tahu kan, oh memang bea cukai itu ngaturnya ini dan itu, oh bea cukai itu aturnya ini dan itu. Tapi orang-orang di luar itu kan taunya polisi mbako, kesannya kan kayak gimana kan gitu ya. Tapi ya it's okay. Itulah yang menjadi garapan dari instansi kita. Bahkan sekarang ada direktorat baru, Direktorat Kepatuhan Pengguna Jasa dan Hubungan Masyarakat. Itu karena kita menyadari bahwa pentingnya komunikasi dengan warga, dengan masyarakat, sehingga apa yang kita capai itu bisa tersampaikan ya. Meskipun mungkin gini, bahkan seorang dosen pun belum tentu loh dia tahu tentang dunia bea cukai. Kenapa? Karena dia nggak pernah urusan bea cukai gitu kan. Dan dia pada saat keluar negeri pulang di Indonesia juga baik-baik saja, gak ada masalah. Tapi begitu viral, pas dia lagi pegang HP, kebetulan suasana hati mungkin lagi gak enak, dia istilah negatif. Padahal dia nggak pernah urusannya bea cukai kan. Nah, kadang-kadang yang nilai negatif itu tadi karena belum tahu tusinya bea cukai. Contoh paling gampang kemarin sempat viral PMI, Pekerja Migran Indonesia. Memang kan di aturan yang dititipkan kepada kita dari Kementerian Perdagangan bahwa atas PMI, Pekerja Migran Indonesia, yang terdaftar baik di BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, atau kita Indonesia Peduli yang dikelola oleh Kemenlu, hanya 2 instansi itulah yang bisa membuat PMI bebas dari kewajiban bayar pajak. Artinya kan gini, kalau Mas Fajar bekerja di luar negeri jadi pekerja migran, kemudian mendaftar di akunnya BP2MI atau Kemenlu yang namanya Indonesia Peduli, pada saat Mas Fajar kirim barang ke Indonesia itu bebas dari pajak karena terdaftar. Masalahnya adalah hampir 90% pekerja migran itu nggak terdaftar. Ya banyak alasannya. Yang saya pernah tanya, kenapa saya nggak mau daftar? Ya, alasannya, nggak ada manfaat pak. Kalau ada masalah juga nggak dibantuin. Kami nggak mau daftar pak. Takut nanti kami kerja di luar negeri dipajakin. Nah, artinya apa? Itu juga mungkin yang belum sampai kepada mereka bahwa pemerintah itu membuat web ini untuk memudahkan memantau PMI kita di luar negeri. Sementara bagi bea cukai, karena aturan seperti itu, kita kan dibayar untuk ikut aturan, Mas, ya kan? Bukan dibayar untuk melanggar aturan. Aturannya adalah pembebasan kewajiban pembayaran dalam rangka impor untuk paket yang dikirim dari luar negeri ke Indonesia oleh pekerja migran yang terdaftar di mana BP2MI dan Indonesia Peduli Kemenlu, ya kan? Yang tidak terdaftar berarti dibilang sebagai impor umum, ya kan? Yang seperti kan masyarakat nggak tahu. Lalu kewajiban siapa yang untuk beritahu? Ya tadi bea cukai wajib ngasih tahu karena tusinya memang ngurusi barang PMI. Kemendak pun yang punya aturan harusnya juga ada ngasih tahu sehingga masyarakat tahu, oh kalau saya nggak terdaftar di BP2MI, kalau saya nggak terdaftar di Kemenlu berarti saya kena bea masuk. Ya wajar ya. Tapi kan warga kesannya orang kerja di luar negeri susah, kirim barang nggak seberapa, kena pajak sekian dan sekian kan gitu. Kenapa? Sebetulnya amat sangat tidak mungkin kita mau sewenang-wenang. Kenapa? Karena kita pun hasil pekerjaannya dinilai secara internal oleh unit kepatuhan internal, secara eksternal oleh Itjen dan BPK, ya kan? Hanya tadi mungkin informasi ini belum tersampaikan pada masyarakat sehingga masyarakat tadi sesuai dengan daya nalarnya aja. Bea cukai, barang nggak seberapa kok dipajakin tinggi, harga sepatu cuma 6 juta kok dipajakin sampai 30 juta, kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena dia sendiri kurang menyadari pertama aturan, yang kedua ya tadi fungsi bea cukai di lapangan, kira-kira seperti itu mungkin. Iya Pak. Ini kan sekarang terkait kehumasan tadi ya Pak ya. Setiap pegawai kan juga diwajibkan menjadi humas. Betul. Melalui program employee advocacy gitu ya Pak ya. Kira-kira peranan seperti apa atau misalnya jadi gini, informasi setiap orang bisa menjadi humas, setiap orang bisa menjadi duta itu hanya iklan sesaat, ya kan? Pada prinsipnya untuk bisa berkomunikasi yang efektif kan butuh skill, Mas. Betul. Ya kan? Dan tidak semua orang bisa komunikasi 2 arah. Contoh, kebanyakan anak-anak pinter itu dia gampang memahami isi buku, tapi belum tentu bisa memahami lisan orang, ya kan?
Mas Fajar mungkin secara kinerja moncer, tapi belum tentu Mas Fajar nanti mengurusi stakeholder atau masyarakat itu bisa. Kenapa? Komunikasi juga ilmu kan, ada bekalnya. Jadi meskipun pada dasarnya kita itu dianjurkan oleh institusi untuk menjadi duta, menjelaskan, tapi tadi kemampuan menjelaskan setiap orang itu pasti beda. Cara ngomong saya dengan Mas Fajar pasti beda, isi omongan saya dengan Mas Fajar pasti beda, bahkan pemilihan diksi kata pun pasti beda kan. Nah, kalau nanti setiap orang ngomongnya beda-beda kan kasihan Mas yang mendengar. Bapak itu tadi ngomongnya itu, Bapak ini ngomongnya sekiri, Bapak tadi ngomongnya semeter, Bapak itu ngomong 10 meter. Nah, sebetulnya memang harus ada semacam diklat ya. Kenapa? Karena komunikasi itu tidak dipelajari di kuliah kita kan pada saat dulu. Kita kan istilahnya mahasiswa kepabeanan ya, urusannya urusan kepabeanan, ekspor impor segala macam, mungkin perdagangan internasional lah ya. Tapi kalau komunikasi kan nggak ada. Nah, justru itulah kemudian karena ini sifatnya ilmu khusus, maka ya saya pikir mau nggak mau direktorat institusi harus berikan pelatihan dalam hal komunikasi ya kepada personil-personil yang memang akan ditugaskan atau sedang ditugaskan di unit informasi. Nah, itu saran saya. Kenapa? Ya mungkin saya bisa ngomong karena pengalaman, ya kan. Tapi untuk khusus mengelola medsos mungkin saya belum mampu. Kenapa? Ya mungkin perasaan saya masih, ego saya masih tinggi kan. Begitu mendengar kata yang negatif langsung emosi. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Kenapa? Itu ada pelajaran memang skill communication gitu kan. Nah, gitu. Jadi memang kalau kita lihat diklat-diklat yang ada di Kemenku itu ada skill komunikasi, negotiation skill, macam-macam. Intinya adalah karena memang pada saat kita kuliah tidak dibekali ilmu itu, begitu dunia kerja menuntut itu, maka ada gap antara ilmu yang kita dapat dengan tuntutan yang kita dapat. Makanya harus ada semacam pelatihan-pelatihan, diklat-diklat,